Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya ya, saya akan menanggapi komentar-komentar teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube di video yang aku kasih judul Anti Zong, pemasteran burung hidup atau suara MP3. Ini ada sekitar 120 komen ya yang masuk. Yang pertama nih ya, dari Anwar Sadat ya. Bang tanya, saya ada murai lepas trotol Fur Top Song, jangkrik 10 pagi sore, mandi tiap sore. Yang saya tanyakan, kenapa burung murai saya ngeluarin sepahan kayak burung cedet? Ya normal itu teman-teman ya. Biasanya juga kalau pakai top song itu sering nyepah ya, karena top song itu termasuk seratnya tinggi ya, dan itu normal. Oke lanjut ya, dari SHR HDS Jayatim. Assalamualaikum Mas Anda Juri, mau tanya Sri Gunting Abu itu bagus enggak ya untuk masteran murai batu Mas? Terima kasih, semoga dijawab. Dari Bantarsari Cilacap. Bagus ya, dan itu sempat in kok dulunya itu ya, Sri Gunting Abu. Apalagi yang dia itu ada ngisi ya, dia itu memang kalau ngisi itu sejalur biasanya teman-teman ya, nembak panjang gitu. Nanti cari aja yang isiannya bagus-bagus lah ya, yang ada suara kasar. Oke lanjut ya. Romadoni, berarti dibuka cuma kalau mau ngasih jangkrik ya bang, pagi dan sore. Tolong jawab bang, makasih. Ya waktu kalau sampean punya burungnya hanya satu ya, pengennya rawat, pagi itu sampean buka kerodongnya, diangin-anginkan atau sebentar aja sampean jemur ya. Ingat jemurnya tuh sebentar saja, dan pastikan jemurnya pagi hari. Fungsi penjemuran ini untuk penyerapan vitamin D ya, karena dia masa pertumbuhan, untuk membentuk tulang ya atau kalsium. Jadi sebentar aja, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti malah dia kering. Biasanya burung trotol yang sulit untuk mutasi gara-gara ya kesalahannya di jemur teman-teman ya. Karena kalau dia dijemur, dia nanti hilang kelembapan. Umumnya seperti itu. Dan fokuskan dengan pemasteran. Itu tadi, sebentar aja kalau mau rawat, sebentar aja. Setelah itu kerodong, masuk lagi, masterin lagi. Sore begitu juga, kasih jangkrik lagi, tutup lagi, masterin lagi. Oke ya, lanjut ya. Satria Suhardiansah, tetap semangat Kang, nak pas neng Gresik mampir. Oke, terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau ke Gresik saya tak mampir ya. Azaltul Karomah, Om, kalau MB remaja apakah bisa masuk juga di masterin? Soalnya cuma ngukluk sama ngeriwik aja harian JK4 kroto tiap hari. Bisa ya. Jadi begini teman-teman ya, kalau main burungnya di bawah tahun 2000 itu kan jarang sekali ada peternakan. Nah burung-burung itu rata-rata dari hutan. Yang dicari dulu itu teman-teman ya, trotol hutan atau ya dewasa. Jadi kata-kata muda hutan itu ya mungkin sekitar 10-15 tahun terakhir inilah ya. Itu kan sebagai apa ya, untuk menaikkan nilai jual ya. Kalau dikatakan muda hutan, berarti harapan orang itu kalau masih muda masih bisa atau gampang dibina. Padahal belum tentu juga burung itu masih muda ya. Karena burung yang dari hutan itu tidak garis kakinya teman-teman ya, atau tidak bersisik sampai medang gitu ya. Gitu. Nah, burung-burung yang dulu dapatnya dari dewasa nih teman-teman ya, ya bisa dimasterin. Caranya bagaimana? Ya saat dia mabung. Jadi saat dimabung itu kan burung satu jarang berbunyi, dalam kondisi dia drop. Jadi lebih mudah, dia sendiri akan menyimak ya masteran-masteran yang kita berikan. Oke lanjut ya. Teguh Wow,
Kalau burung cerdas, MP3 juga Jospol malah lebih top. Nah, boleh. Sampai berpendapat seperti itu boleh. Oke, lanjut lagi ya. Rosmawati, makasih Om sudah diajari perawatan. Terima kasih juga. Muhammad Tauhid hadir. Andri Wahyudi, mantap Om Sanda penjelasannya. Sehat selalu Om. Terima kasih. Dede Hamidah, pastol masih bisa di mastering nggak Mas? Bisa ya, sangat bisa. Aska Naufan Pratama, Om Sanda, murai trotol hariannya bagus di kerodong apa di ablak? Di kerodong ya. Pemasteran tuh paling mudah kalau kita kerodong. Bakahuni selalu nyimak Om Sanda. Terima kasih infonya. Oke, terima kasih juga Irwan PKJ. Nah, nanti kapan-kapan saya tak mampir ke Bakahuni ya. Johan Effendi, Om Sanda mau nanya, MB saya dulunya kebanyakan EF waktu mabung dan sekarang udah mau tuntas dokor, tapi kendalanya udah nggak mau total fur. Sampai saya ganti fur premium juga nggak mau. Sampai saya pegang, saya lolohin fur sirpi. Sekarang stres, tapi udah membaik. Soalnya dulunya furnya pakai sirpi kuning. Kekeliruan saya pakai ulat kandang dulunya. Saya males jatuh ulatnya. Minta solusinya Om. Apa pakai full kroto hariannya nggak masalah kalau di lapangan nanti? Masalah atau tidak itu rata-rata ya kalau di burung. Dampaknya diberikan full kroto, anggap aja ini cocok gitu ya teman-teman ya. Biasanya di pemakaian 2-3 tahun itu nanti suara ya, suara itu kualitasnya menurun gitu loh teman-teman. Mendem suaranya itu kayak nahan gitu ya. Bukan serak, kayak nahan dia. Itu. Nah, kalau untuk burung-burung yang fiktornya luar biasa ya, waktu dia dilombakan itu on fire gitu ya teman-teman, selalu mainnya terlalu ngotot gitu. Umumnya burung-burung ya, ini kepercayaan teman-teman juga pemain-pemain burung ini ya, kalau dipakaikan full kroto biasanya itu gembos ya, mainnya cuma 1 sesi itu ya. Dicoba aja lah, karena masih banyak juga ya yang pakai kroto itu. Kalau kita lihat di Sumatera, karena memang kroto di sana murah. Dan memang dulu itu teman-teman, pemain-pemain dulu itu standarnya untuk murai lomba ya pakai full kroto gitu ya. Oke, lanjut. Nanti gini Om Johan Effendi, kalau memang malas pakai ulat kandang dan itu juga ada dampak, kalau dikasih fur, diajari fur kok dia sulit gitu ya. Sulit bukan berarti nggak bisa, bisa kok, telaten atau tidak gitu aja sih. Memang agak sulit kalau kita awali dari ulat kandang, tapi bisa kok gitu ya. Oke, lanjut ya. Samsul Arifin, terima kasih Om Sanda mau bertanya, untuk pastel apakah sama metodenya dengan yang di video ini? Jadi gini, kalau sudah pastol itu kan sudah ada rawatan ya. Jadi setelah kita rawat, kita juga bisa pemasteran burung itu. Nah, di sini kenapa harus ditanyakan hal seperti ini? Mau dia pastol, mau dia burung dewasa, pemasteran itu kalau bisa juga nggak usah harus dicopot-copot gitu loh teman-teman. Kan karena ada juga burung pendamping. Ya, pengertiannya kalau untuk burung yang trotol memang kita fokuskan betul-betul. Karena kita tidak ingin burung itu akhirnya tidak mempunyai materi sama sekali. Tapi kalau sudah sifatnya pastol, dewasa, itu sifatnya apa? Itu mengingatkan gitu ya. Nah, kalau memang untuk burung lomba, karena burung lomba rata-rata nih ya, bukan dinikmati suaranya harian, itu rata-rata untuk burung lomba. Entah itu di ablak atau di kerodong. Kalaupun di ablak alasannya mungkin karena burung terlalu emosi tinggi, fiktornya terlalu tinggi, itu hariannya di ablak. Di ablak pun bukan berarti burung itu terus digoda-goda untuk supaya dia marah-marah tiap hari di rumah. Pengertiannya seperti itu. Jadi kalau burung kita itu normal pada umumnya burung, kalau burung kita memang diperuntukkan untuk burung lomba, ya setelah dirawat ya sudah kita masukkan. Kalau ada masteran ya kita dekatkan dengan masteran atau kita masterin aja, nggak masalah
gitu ya untuk burung setelah trotol gitu ya, entah itu pastel atau dewasa. Itu sifatnya untuk mengingat. Oke, lanjut ya. Gugun DS, matur suwun Om, salam sukses and semangat. Hari Laksono, Om mau tanya nih, saya pemasteran pakai burung langsung. Lah burung yang lain untuk pemasteran saling bersautan. Apakah bisa materi pemasteran dimurai masuk? Cara penangannya bagaimana? Jadi begini Hari Laksono ya, ini sebagai wawasan saja. Sekolahan burung itu kan sudah banyak sekarang nih ya. Dan rata-rata sekolah burung itu juga memakai metode pemasteran yaitu prasmanan. Apakah itu tidak efektif? Apakah itu akhirnya gagal pemasteran gitu ya. Dan ingat, burung-burung yang disekolahkan dengan SPP 500.000 dalam sebulan itu bukan burung murah gitu loh ya. Dan itu rata-rata punya pemain. Kalau itu tidak efektif, tidak ada hasilnya, orang-orang tidak mau menyekolahkan burung di sekolahan burung itu. Nah, kalau memang nih ya, kalau memang Hari Laksono pengennya, karena semua itu kembali kepada keyakinannya masing-masing. Tetapi jangan malah kita dipusingkan dengan metode-metode ini. Ingat kata saya, yang terpenting adalah fokus. Jangan teman-teman terus pusing waktunya jam berapa, masterinnya bagaimana. Pusing nanti. Jamnya harus jam 10, jamnya harus jam 12. Jangan begitu ya. Yang terpenting fokus. Terlalu banyak rawatan untuk burung trotol, itulah yang malah mengakibatkan kegagalan dalam pemasteran. Kalau kita punya keyakinan nih, itu juga kan sudah aku bahas tuh ya. Cara pemasteran yang efektif itu juga ada. Kita nggak usah banyak-banyak tuh burung. Pilih 5 burung, materi-materi handal nih. Taruhlah kita pertama beli kenari. Kenari 1 bulan kita masterin. Jret, udah ya. Uang kita kan dikit nih. Untuk teman-teman yang mungkin keuangannya nipis tapi pengen memasterin pakai burung hidup. 1 bulan kenari kita jual. Ganti ya, jual. Tukar dengan kapas tembak. Kapas tembak 1 bulan. Jual. Ganti dengan apa teman-teman? Mungkin lagbet ya. Lagbet jual, ganti ciblek. Ciblek jual, ganti siri-siri. Ya udah, pakai 5 ini ya. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Kan gini, jangan puo-puo. Malah kalau puo-puo burungnya bingung, baginya kesulitan nanti, ya. Jadi sebenarnya punya 5 aja. Materi ini punya 5 dan ini matang, selalu dibawa burung. Saya pastikan burung sampean mewah. Gitu ya. Metode seperti itu kalau memang keyakinan kita, itu ada banyak cara ya, udah saya tunjukkan. Ada seminggu sekali kita ganti dengan suara, ada 1 bulan sekali kita ganti suara. Pemilihan ada yang mulai dari 5, nanti ditambah mungkin sampai banyak nanti untuk selebihnya ya, taruhlah kita tambah 3 lagi. Itu untuk apa? Untuk menambah variasi. Di burung apa? Tipe-tipe burung ngerol. Seperti mana? Seperti apa nih? Ya kayak jala uren atau kinoi atau konin gitu. Nah gitu ya. Itu udah aku bahas lah intinya. Tapi sampean nggak usah pusing lah ya. Yang sampean tanyakan ini, ya inilah yang standarnya sekolah burung sekarang pakai. Sekolah burung itu buka Mas Yan, yang besar-besar itu masih buka. Dan sampean kalau nanti pengen tahu ya, nanti di video gue udah ada berapa burung di situ ya. Kayak di tempatnya MMS tuh ya. Sekitar 80 ekor burung ya. Dan burungnya ya mulai dari harga 5 juta ya sampai 25 juta per ekor trotolan itu ada di situ. Sekolahnya di situ gitu. Oke lah ya, yang penting pokoknya fokusnya. Bondan Rahmat, Om, apa murai trotol wajib disekat biar nggak ngelihat trotol lainnya? Ya upayanya dari kecil memang kita didik seperti itu ya. Mitah Udin, mantap Mas Suhu, nambah sukses selalu membagikan ilmu buat pemula seperti saya. Semoga bermanfaat. Agus, saya pakai pemasteran 6 burung hidup plus MP3 sekaligus lebih efektif ketimbang 1 bulan 1 suara. Alasannya masa mutasi trotol ke pastol singkat, dari 7 suara masuk
mulai usia 4 bulan sampai sekarang 8 bulan. Rawatan sesuai video-video Om Sanda, hasilnya memuaskan. Satu suara masteran yang belum masuk malah suara lovebird. Mungkin karena saya pemain lovebird juga dan pelihara 10 pasang, jadi suaranya LB cenderung saut-sautan sampai sekarang nggak masuk. Oke lah ya. Nah, jadi kayak Mas Agus ini, dia sudah menerapkan ya teknik pemasteran yang pernah aku bahas ya, disimak oleh Mas Agus, bahwa sebenarnya itu juga nggak harus banyak-banyak. Pemasteran itu juga burung materi itu tidak harus banyak-banyak ya. Kita bisa menambahkan saat nanti ya. Maka gini teman-teman ya, mindset kita pelihara murai batu. Murai batu itu bukan setahun 2 tahun ya. Bagusnya murai batu bukan saat dia pastol. Setelah pastol digeber-geber habis buang, nggak gitu. Murai batu tuh jangka panjang. Semakin ya, ini umumnya ya, semakin bertambah umur semakin enak seharusnya murai batu itu. Semakin tambah umur semakin banyak materi yang dia punya ya, gitu ya. Untuk sementara waktu kasih aja 5. Udah mentokin 5 ini. Yang penting 5 ini masuk, benar-benar masuk ya. Dan apa ya, kalau kita harus beli langsung banyak, mungkin teman-teman ya, tidak semuanya teman-teman kita ya, ini seperti mana yang disampaikan teman kita tadi soal harga-harga burung tadi ya. Tidak semuanya teman kita itu juga sultan-sultan gitu ya. Masih banyak teman-teman kita yang dengan jerih payah harus mengupayakan membeli burung ya, punya keinginan kuat untuk mencetak burung bagus, mengupayakan supaya burungnya mempunyai materi bagus. Ya ini harus apa ya teman-teman ya, ya harus pakai manage ya gitu ya. Kita beli kenari kalau bisa yang gacor. Nanti kalau kenari sudah selesai, kita jual ganti kapas tembak kita jual ganti. Nah gitu loh, lebih efektif dan ekonomis gitu ya, daripada kita beli langsung. Tapi kalau teman-teman punya duit lebih, ya silakan beli langsung juga, nggak apa-apa ya. Banyak metode yang sudah saya jelaskan dan itu semua efektif. Kenapa orang-orang gagal? Karena orang-orang ini tidak fokus gitu loh ya. Oke lah gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silakan teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Sukses selalu.